Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul khair. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Alhamdulillah bil khair. Tayyib, ayyuhat thalab, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa Arab. Tapi sebelumnya mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, karena salah satu kewajiban kita sebagai murid adalah thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, bukan kita mencari ilmu yang diwajibkan dalam agama Islam. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Alif. Lain. Berdoa, silakan dipimpin, disiapkan, kemudian berdoa. Siap, gerak, berdoa, ya, bareng-bareng nanti. Siap? Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga berdoa selesai. Semoga diberikan manfaat dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya akan saya absen dulu ya untuk kehadiran pada pagi hari ini. Saya absen dulu. Alif ada? Aminda ada? Aninda? Hajiro? Arbian? Bukhari? Karisa? Larisa? Wirehan? Bajar Muhammad? Kianisa? Laki-laki jangan bilang hadir ya. Lauli? Mega Octavia? Muhammad Andika Santoso? Muhammad Rehan? Nisa Adi? Niko? Hadiro itu untuk perempuan. Primordia? Untuk laki-laki hanya hadir. Primordia? Hadiro. Putri Sekar? Rahma? Cindy? Saila Hasanah? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, semuanya bisa hadir dalam tatap muka pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya kalian pernah dengar percakapan bahasa Arab, pernah nggak? Sebelumnya, pernah nggak? Pernah ya. Itu makanya kali ini kita akan mempelajari percakapan kiwat tentang pengenalan ya, pengenalan antar sesama, antar kalian berdua seseorang untuk materi pembelajaran pagi ini. Ada pertanyaan itu, kaifa tata'arufu ma'al asdiqa'il al-judad, bagaimana cara kita berkenalan dengan teman yang baru. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari ketika kita bertemu dengan teman itu apa yang kita lakukan. Nah, itu kita pelajari pada hari ini. Terus kaifa tu'abiru an nafsika ayanataka yang saksiyah, bagaimana cara mengungkapkan tentang dirimu atau identitas dirimu. Jadi nanti setelah pengenalan kan Mas Muki siapa namamu, itu nanti akan kita pelajari. Terus ma'usalibu tahiyatal munasabatul lati tastaqdiru muhammidan ta'aruf, apa saja ungkapan-ungkapan yang cocok digunakan ketika berkenalan. Jadi pada waktu percakapan pengenalan itu apa aja yang kita akan saya lakukan. Yang kita lakukan itu apa aja ya. Terus ini pertama kita awali dulu, ada surat Al-Hujurat ayat 13.
itu menerangkan yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ini ada artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi, mengapa kita harus saling mengenal itu sudah di dalam Al-Quran sudah diperintahkan. Kita itu diciptakan di dunia itu selain untuk liya'budun, ya, selain untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Akhirnya antara laki-laki dan perempuan. Dari ta'aruf itu mungkin ada yang kecocokan nanti sampai nikah, ya. Nah dari pengenalan dulu, karena seperti kita bertemu seperti ini ya, kalau kita nggak kenal ya, kata bahasa Indonesia tak kenal maka tak sayang, ya. Ketika kita tidak kenal ya, tidak akan mungkin akan timbul rasa kasih sayang, ya. Tapi dari ta'aruf pengenalan antara laki-laki dan perempuan akan ada kecocokan, terus akhirnya timbul rumah tangga, nikah bersama. Itu adalah memang kewajiban manusia adalah saling mengenal. Termasuk salah satunya kita pergi ke tanah suci itu selain menunaikan ibadah haji yang kelima, rukun Islam yang kelima, juga agar kita mengenal antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, antara yang suku yang satu dengan suku yang lain. Itu memang kita perlu disaling untuk bisa saling mengenal antara itu, ya. Terkait itu, lah apa yang tujuan yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini, kita pelajari itu tujuannya apa? Yang pertama dalam pembelajaran ini peserta didik salah satunya adalah dapat menyimak huruf hijaiyah yang sesuai dengan pelafalannya. Seperti tadi at-ta'aruf berarti ada huruf hijaiyah beberapa, ya, alif, lam. At-ta'aruf berarti ada huruf hijaiyah apa aja? Alif, lam, ta, ta'aruf, ta tadi sudah ya. Ngain, terus ro sama fa. Jadi ada 5 huruf hijaiyah. Yang jumlahnya sebenarnya huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada yang 29, ada yang 30 karena lam, alif, hamzah itu sudah dikuatkan. Coba kalian bisa mengejar huruf hijaiyah enggak? Bareng-bareng ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, dal, ha, kho, dal, ro, za, shin, shot, do, to, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, ya. Itu termasuk huruf hijaiyah. Kita belajar yang terpenting adalah kita mengetahui huruf-huruf hijaiyah itu. Salah satu pembelajarannya bahasa Arab itu tahu huruf hijaiyah itu. Salah satunya itu. Yang kedua adalah Ustaz Didi dapat membedakan huruf yang telah secara tepat atau makharijul al-huruf dengan berat. Makharijul itu huruf itu adalah pengularan. Ya, ketika kita mengucapkan ha berarti dari tenggorokan. Ketika mem berarti di mulut. Agar kita itu bisa melafalkan huruf hijaiyah dengan baik. Ain dengan alif itu berbeda. Ketika kita dikasih harokat antara alif itu, kalau alif fathah a, kalau ain fathah nga, berbeda. Makhrajnya itu bunyinya itu berbeda. Ya, bisa membedakan itu salah satunya. Antara huruf hijaiyah yang satu dengan yang lain. Bisa menyebutkan makhrajul huruf yang baik. Kemudian Ustaz Didi dapat menemukan huruf-huruf yang didengarnya. Tadi sudah mendengarkan apa yang huruf hijaiyah, alif, ba, dan seterusnya. Kalian sudah mendengarkan dan bahkan melafalkan bareng-bareng. Ustaz Didi dapat menyimak dan menemukan kata-kata mufradat atau kalimat atau jumlah basithah. Jumlah basithah itu kalau di dalam ilmu nahwu di pondok pesantren biasanya itu ada mubtada khabar, ada fi'il fa'il, itu adalah jumlah basithah. Salah satunya nanti akan saya jelaskan terkait itu ya. Mungkin akan saya jelaskan termasuk isim itu apa? Isim itu berarti terdiri dari mubtada dan khabar.
Atau di dalam bahasa Arab berarti koma zaidun koma wis ngadeg sapa zaidun zaid itu berarti terdiri dari fi'il fa'il. Ya. Itu contoh daripada fi'il fa'il. Nanti ada mubtada alhamdulillah wis kabeh puji kulilai tetap ketika alhamdulillah kalau itu termasuk isim karena terdiri dari mubtada dan khobar. Terus peserta didik dapat menyampaikan kembali kosakata dan kalimat yang didengar dengan baik dan benar. Nah, nanti tolong disimak karena di akhir materi kalian nanti yang kan nanti ada dua kelompok, yang satu daring, yang satunya offline. Ya, daring berarti online, yang offline berarti luring. Yang luring nanti silakan nanti dipikirkan masing-masing dua orang, dua anak maju ke depan untuk mempraktekkan apa yang menjadi materi pada pagi hari. Ya. Terus peserta didik dapat mendengar teks dialog. Ya, khiwar, dialog itu termasuk salah satunya adalah khiwar. Khiwar itu percakapan. Kalau di dalam bahasa Inggris namanya conversation, ya, conversation ya, percakapan yang diandalkan di sekolah kita kan conversation. Jadi kalau bahasa Arab itu paling bagus adalah khiwar, percakapan. Kita akan belajar percakapan antara teman yang satu dengan yang lain. Terus ya babnya tentang ta'aruf, pengenalan. Terus peserta didik dapat membaca kosakata kalimat teks bahasa Arab dengan lancar, cepat, dan tepat sesuai dengan harokat dan bahasa baik yang benar. Terus peserta didik dapat menangkap makna kosakata. Peserta didik dapat menerjemah kalimat dalam teks bahasa Arab. Jadi nanti ini teks-teks bahasa Arab nanti kalian bisa mempelajari dari materi yang sudah kita pelajari bersama. Ya, tapi sebelumnya ini nanti tadi sudah dalam pembelajaran pagi hari ini itu nanti ada daring dan yang saya katakan tadi ada daring sama luring. Daring itu adalah online, kalau luring itu adalah offline karena kita menyesuaikan di sekolah kita yang terkadang ya, anak-anak itu biasanya praktek TEFA tidak berada di kelas, ya toh? Ada yang ikut syuting sama Pak Agus, ya, ada yang ikut nyuting di kegiatan dari sekolah. Jadi nanti kalau kalian nanti tidak berada di sekolah bisa mengakses lewat yang daring ya, yang lewat daring itu. Tapi kalau nanti kita praktekkan juga bersama-sama. Karena sekolah kita kan juga punya LMS, Learning Management System ya, yang sudah dibuat tahun kemarin itu terkait yang namanya sikap itu adalah salah satu pembelajaran daring Learning Management System. Nah itu pembagiannya ya, materi bab ta'aruf itu semua materi itu yang saya jelaskan itu yang daring dulu. Yang daring itu sudah materinya sudah ada di situ. Jadi silakan untuk kelompok daring yang sebelah timur ya nih, sebelah timur itu nanti bisa akses, kalian buka sikapnya ya, sikap sudah dibuka, silakan semuanya membuka sikap SMK PGRI 1 Pejayan ya. Ini seperti contohnya nih. Nah, saya buka. Jadi kalian ketik sikap. Ini saya jelaskan yang dari dulu ya, yang mulai menyimak dulu aja nggak apa-apa. Nah ini nanti ada dimunculkan seperti ini. Kalian nanti silakan masuk dengan login dengan username kalian masing-masing sesuai dengan username kalian masing-masing. Kalau nanti guru berarti ya guru, kalau siswa ya siswa. Jadi tinggal login aja gini. Nah, login. Kemudian kalian pilih KIKD-nya yang mana? Berarti ada di situ ada buahnya mata pelajaran. Tapi yang kalian ambil adalah karena hari ini adalah bahasa Arab, kalian memencet yang bahasa Arab. Ya, kalian memencet yang bahasa Arab. Di situ ada keterangan unit 1, unit 2. Ya, silakan nanti materi juga ada di situ. Materinya ada di 1, 2 bisa dipelajari. Terus ada video di situ, ya, ada video untuk terkait dengan ta'aruf, pembelajaran ta'aruf itu di situ ada. Terus kemudian nanti terakhir nanti ada sebuah soal yang harus kalian kerjakan untuk diselesaikan bersama-sama. Ya, untuk yang khusus untuk yang daring, tapi untuk yang luring nanti berarti pembelajarannya menyimak di proyektor. Jadi itu terkait dengan kelompok yang daring ya, berarti bisa dipelajari lewat LMS itu. LMS ini materi ada di nomor 1, 2, 3 itu ada video nanti didengarkan sendiri atau dibaca sendiri ya, itu kayak yang daring. Terus untuk yang luring, yang offline
ya. Yang offline itu nanti berarti ini yang offline, bentar. Yang offline berarti nanti ini. Silakan menyimak untuk kelompok peserta didik luring atau offline, silakan buka buku Hayatul Nathah Al-Arabin. Itu ada di sikap udah ada di bukunya, tapi karena kalian itu luring bertatap muka dengan saya, nanti saya tampilkan dari sini saja. Tidak perlu buka buku bahasa Arab di sikap. Tapi yang daring bisa membukanya, silakan dibaca. Materinya sama dengan yang di offline, ya. Itu ya. Ini materinya ini tentang ada usul awal al-ta'aruf. Nah, ini ada alif, lam, ta, ain, ra, fa. Ini ada beberapa huruf hijaiyah yang digabungkan menjadi sebuah judul materi pembelajaran. Namanya at-ta'aruf. At-ta'aruf itu apa? At-ta'aruf adalah pengenalan. Ya. At-ta'aruf itu artinya apa? Pengenalan, artinya pengenalan. Jadi kita ditakdirkan untuk saling mengenal antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ya. Kemudian setelah kalian menyimak ini, nanti akan saya bacakan biar nanti kalian istilahnya tahu mufradat atau kosakata tentang at-ta'aruf. Ya. Nanti saya baca, kalian nanti menirukan apa yang saya baca, ya. Biar nanti, tolong ini juga nanti diingat-ingat untuk yang daring. Ini karena kaitannya berkaitan dengan kuisnya, nanti isinya tentang ini juga, ya. Jadi silakan nanti saya bacakan, ya. Tolong ditirukan. Ya, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Qadimun. Artinya datang atau berasal. Wasola. Artinya sampai dengan. Munwanun. Artinya alamat. Syahidun. Bukan syahidun, ya. Syahidun pakai ain itu. Kalau pakai alif itu bunyinya i. Tapi itu pakai ain. Bil ain bukan bil alif. Ya. Syahidun. Artinya senang. Ta'arufun. Untuk mengenal. Raqmun. Artinya nomor. Mantiqatun. Artinya wilayah. Asyayaratun. Sayaratun mobil artinya. Ya, jadi sayaratun berarti kalau kita pergi ke sekolah pakai mobil, yang dari pondok dapat jemputan dari bis, berarti sayaratun dengan menggunakan mobil. Ya, terus manzilun. Rumah. Syari'un. Jalan. Saya. Yang ini lagi yang Arab aja. Qadimun. Wasola. Unwanun. Syahidun. Ta'arufun. Raqmun. Mantiqatun. Asyayaratun. Manzilun. Syari'un. Ya, tuh, bisa ya? Coba sendiri semuanya bareng-bareng tanpa bisa memandu. Saya hitung 1, 2, 3. Selesai. Lanjut. Ankum visual, ada pertanyaan dari sini? Lah. Oke, lanjut ya. Lanjut materi yang selanjutnya. Ini tentang al-qiwar. Qiwar itu kemarin al-qiwar itu namanya yang tadi saya jelaskan. Al-qiwar itu adalah apa? Al-qiwar artinya percakapan. Betul, sorry. Qiwar itu adalah percakapan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya conversation. Ya.
Kalau bahasa Indonesia ya percakapan. Percakapan kaitannya dengan materi at-ta'aruf, materi tentang pengenalan ya. Kalau yang hearing kalian bisa menyimak, ini bisa disimak. Sebelumnya akan saya tampilkan video tentang yang ada di daring itu. Kalau disikap berarti buka di sini. Nih, video tentang pengenalan. Nah, ini video tentang pengenalan. Bentar, soundnya saya copot. Nah, ini kaitannya dengan berarti paket yang mana? Kalau yang ada audionya. Audionya di sini nggak kurang jelas ya audionya. Ini suaranya berarti pakai yang mana ini? Pakai Epson, speaker connect ya? Ini, coba pakai ini. Ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab. Ini kaitannya Pada dengan pertemuan kali ini atau di video ini kita akan mempelajari materi tentang perkenalan dan sapaan dalam bahasa Arab. Di mana di dalamnya kita akan belajar bagaimana cara menyapa seseorang di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Termasuk juga kita belajar bagaimana cara menanyakan diri orang lain beserta dengan jawaban-jawabannya. Materi ini akan diawali dengan contoh percakapan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasannya. Oke, langsung saja tema pertama. Simak baik-baik contoh percakapan berikut ini. silakan saksikan. Salaman dulu. Assalamualaikum. Kalian kalau praktek cepat salaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahal khair. Sabahan nur. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Bihairin. Ma ismuka? Ismi Syahir. Min aina anta? Ana min Indramayu. Aina taskunu? Di mana kamu tinggal? Ana askunu fi syari'i Ahmad Yani Roku Hamzah. Ma wadifatuka? Ana talibun fil ma'hadi. Kam umruka? Umri arba'ata asyara sanatan. Ma hiwayatuka? Hiwayati ar-riyadah. Syukron. Sukron. Tapi kita jalan dulu. Gaya Arab. Ilal liqa. Dan itu sampai jumpa lagi. Ma'assalamah. Terus ini untuk penjelasannya terkait. Baik, sekarang saya jelaskan. Berdasarkan contoh percakapan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk menyapa seseorang di pagi hari, kita bisa katakan Sabahul khair, selamat pagi. Jawabannya Sabahul nur, selamat pagi juga. Kalau di siang hari kita katakan Naharuka sa'id, selamat siang. Jawabannya Sa'idun mubarak, selamat siang juga. Kalau di sore hari kita katakan Masa al-khair, selamat sore. Untuk jawabannya Masa as-surur, selamat sore juga. Kalau di malam hari kita katakan Lailatul sa'idah, selamat malam. Jawabannya Lailatul mubarakah, selamat malam juga. Kemudian kalau kita menanyakan kabar seseorang, kita katakan Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Itu kalau yang kita tanya adalah laki-laki. Tapi kalau yang kita tanya kabarnya adalah perempuan, maka kita katakan Kaifa haluki,
bagaimana kabarmu? Perbedaannya, kalau laki-laki pakai ka, kalau perempuan pakai ki. Untuk jawabannya bisa kita katakan alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah baik-baik saja, atau juga bi khairin alhamdulillah. Lalu untuk menanyakan nama, misalkan yang kita tanya laki-laki, kita katakan Mas Muka, siapa namamu? Kalau perempuan, Mas Muki. Untuk jawabannya, kita awali dengan kata ismi, artinya namaku, lalu dilanjutkan dengan nama kita. Misalnya ismi Syahril atau ismi Aisyah dan lain sebagainya. Kalau ismi Alif. Berikutnya untuk menanyakan alamat, apabila yang kita tanya laki-laki, kita katakan min aina anta, dari mana anda? Kalau perempuan, min aina anti, dari mana anda atau dari mana kamu? Untuk menjawabnya bisa kita katakan diawali dengan ana min, dilanjutkan dengan alamat kita. Misal ana min Indramayu, saya dari Indramayu. Atau ana min Jakarta, saya dari Jakarta. Lalu misalkan kita ingin jelas bukan hanya nama kotanya saja, kita ingin tahu di mana nama jalannya dan sebagainya. Maka kalau yang kita tanyakan laki-laki, kita katakan aina taskunu, di mana kamu tinggal? Kalau perempuan, aina taskunina, di mana kamu tinggal? Untuk menjawabnya bisa kita awali dengan kata ana askunu. Misalkan ana askunu fi syari'i Ahmad Yani Rukmu Hamsa, saya tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 5. Oke, lanjut. Berikutnya, kalau kita menanyakan pekerjaan seseorang, kalau yang kita tanyakan adalah laki-laki, kita tanyakan ma wazifatuka, apa pekerjaanmu? Kalau perempuan yang kita tanya ma wazifatuki. Untuk menjawabnya kita awali dengan kata wazifati, lalu dilanjutkan dengan nama pekerjaannya. Misalnya pekerjaan kita adalah seorang pelajar, kita katakan wazifati talibun. Kalau kita seorang guru, wazifati mudarrisun. Selanjutnya kita tanyakan umur. Kalau yang kita tanya laki-laki, kita katakan kam umruka, berapa umurmu? Kalau perempuan, kam umruki. Untuk menjawabnya kita awali dengan kata umri. Misalnya umur kita 14 tahun. Umri arba'ata asyara sanatan. Umur saya adalah 14 tahun. Selanjutnya untuk menanyakan hobi atau kesukaan. Kalau kita tanya laki-laki, kita katakan ma hiwayatuka, apa hobimu? Kalau perempuan, ma hiwayatuki. Untuk menjawabnya diawali dengan kata hiwayati, hobiku. Misalnya hobi kita adalah olahraga, kita katakan hiwayati ar-riyadu. Baik, di akhir percakapan kita bisa katakan syukron, artinya terima kasih. Jawabannya afwan, sama-sama. Kalau kita mau pergi meninggalkan lawan bicara kita, kita katakan ilal liqa, sampai jumpa. Jawabannya ma'assalamah, sampai jumpa juga. Baik, itu saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar bisa mendapatkan video-video saya berikutnya. Ya, kayaknya punya gambaran ya tentang kaitannya dengan ta'aruf. Nah, ini nanti kita kupas bareng-bareng ya.
Jadi kalau yang daring bisa menyimak di sini, materinya ada di sini semua. Ya, materinya ada di yang mapel bahasa Arab ini. Di sini ada materinya sama yang ini. Terus ini kita kupas yang sekarang. Ya. Ini khiwar tadi, kaitannya dengan khiwar tadi. Antum visual, ada pertanyaan dari video tadi? Nah, oke. Ini kembali lagi ke khiwar, percakapan tadi. Al-khiwar, ya, al-khiwar itu adalah percakapan. Kalau kita ketemu dengan seseorang, berarti apa yang harus kita ucapkan? Apa yang harus kita ucapkan? Salam dulu. Berarti assalamualaikum. Ini boleh kalian lengkapi atau cukup assalamualaikum cukup, atau dilengkapi juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ketemu orang bisa cukup assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Terus marhaban ahlan wa salam itu untuk menyambut temanmu yang baru datang, ya. Assalamualaikum marhaban ahlan wa salam. Selamat datang atas kedatangannya. Ya, sama-sama ahlan bih itu artinya adalah sama-sama. Ahlan bih atas kedatangannya, sama-sama atas kedatangannya. Terus ini ada pertanyaan kaifa haluka. Itu untuk kaifa haluka itu menanyakan tentang bagaimana kabarmu. Kabarmu piye? Bagus apa tidak? Ya. Kalau haluka atau karokat yang haluka itu diperuntukkan untuk yang laki-laki. Seperti kalau dalam bahasa Inggris, kalau dia laki-laki berarti he, kalau dia perempuan adalah she. Nah, berbeda. Sama di bahasa Arab juga sama. Kalau hanya perbedaan di harokatnya saja. Ya, perbedaannya di harokatnya saja. Kalau terkait dengan menanyakan bagaimana kabarmu, berarti kalau laki-laki haifa haluka seperti yang tadi di video. Terus kalau perempuan haifa haluki untuk perempuan, hanya dibeda di rofaknya, harokatnya saja di bagian belakang. Haifa haluka, haifa haluki. Jawabannya alhamdulillah bil khair, bisa. Alhamdulillah ana fi khairi wa sihah wal afiyah. Ya, walhamdulillah dan alhamdulillah saya baik dan dalam keadaan sehat wal afiyah. Ya. Terus ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan nama, ya berarti yang kita katakan adalah, kalau kita menanyakan sebuah nama, apa yang kita katakan? Mas muka. Itu untuk laki. Jadi kalau kalian mau bertanya namamu, mau tanya namanya siapa gini Niko. Siapa gini Niko ya? Ya, Pak. Mau tanya ke Rehan berarti Mas muka. Namanya Ismi berarti Rehan. Kalau saya tanya ke siapa? Sela berarti Mas Muki. Ya. Beda ya antara laki-laki dengan perempuan. Kalau saya tanya Rehan, Mas Muka. Kalau saya tanya Sela, Mas Muki. Ismi siapa? Sela. Ismi coba Rehan. Semua. Ya, itu ya. Tanya. Kalau itu pertanyaan tentang nama. Terus ini ada jawaban lagi, ada pertanyaan lagi. Jadi ada yang menanyakan nama, kemudian setelah menjawab Mas Muka Ismi Rusdi, tapi dia balik bertanya kepada teman yang lain. Temanmu yang menanya tadi ditanya lagi, wa anta, dan kamu. Anta siapa? Kalau laki-laki wa anta, kalau perempuan ini saya lah wa anti. Wa anta, wa anti. Wa anta, wa anti. Ya, itu pertanyaan. Terus kamu siapa namanya? Itu berarti adalah pertanyaan kebalikan. Apa seterusnya dari teman yang sudah menjawab kemudian bertanya kembali. Jawabnya adalah Ismi Hamim, Ismi Rehan, Ismi Sela. Terus bertanya lagi, si Sela ini bertanya lagi, hal anta talibun jadidun fi hadzal fasal. Bertanya lagi, kalau ada pertanyaan, apakah kamu murid baru? Kalau di MPLS pertama kemarin itu kan ada pertanyaan pasti,
Nah kalau pengen menanyakan apakah kamu itu termasuk murid baru, tanyakannya seperti itu. Hal anta thalibun jadidun fi hadzal fasal, apakah kamu murid baru di sekolahan ini? Ya itu. Berarti jawabnya adalah na'am, ana thalibun jadid. Kalau perempuan berarti gimana? Kalau pertanyaan tentang perempuan, hal anti thalibatun jadidun fi hadzal fasal. Ya. Tapi kalau nanti ya pokoknya nanti dipraktekkan saja sebisanya. Kalian nanti praktek kalau perempuan hal anti thalibatun jadidun fi hadzal fasal, itu untuk pertanyaan untuk saya. Pertanyaannya seperti hal anta thalibatun jadidun fi hadzal fasal, jawabnya na'am ana thalibatun jadid. Berarti pakai tok marbuta ya, thalibatun jadid. Ya, pakai tambahan thalibatun jadid, domainnya ta. Na'am ana thalibatun jadid. Kalau laki-laki ana thalibun jadid, ya. Kaitannya dengan itu. Terus kemudian kalau tanya di mana alamatmu, alamatmu dari mana? Kamu berasal dari mana? Jadi tanya adalah min aina anta qadimun, min aina anta qadimun. Kamu berasal dari mana? Ya. Kamu berasal dari mana? Ana qadimun min Kuta Fajar. Ana qadimun min Madiun. Ana qadimun min Saradan. Ana qadimun min Ngawi. Silakan, itu adalah kotanya. Kamu berasal dari mana? Berasal dari kota mana? Pertanyaannya kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau ingin menanyakan asal kotamu, berarti min aina anta qadimun. Min aina anta qadimun. Ana qadimun min Kuta Fajar. Ana qadimun min Madiun. Ana qadimun min Ngawi. Ana qadimun min Saradan. Tuh, terkait dengan kalau mau bertanya tentang asal muasalmu, ya. Kalau bertanya tentang pekerjaanmu, ya. Mangti kotun itu tadi apa? Pekerjaan, ya. Fi ayati mangti koti taskunu, askunu fi mangti wilayah, bukan? Mangti kotun adalah wilayah. Alamat berarti. Kalau tanya alamat atau wilayahmu dari daerah mana, jadi fi ayi mangti koti taskunu, jawabnya askunu fi mangti koti Tabatuan. Askunu berasal dari Pilangjang, jadi daerahnya. Berarti mangti koti adalah alamat tapi wilayahnya, jadi desanya. Tadi kota, kemudian desa, ya. Tuh. Terus kalau mau tanya tentang asal kamu berangkat ke sekolah itu pakai apa, yaitu kaifa wasolta huna, kamu berangkat dari sekolah menggunakan apa? Nah, wasoltu huna bisa ya, itu kayak pakai mobil. Ya, kalau yang pakai mobil, itu mobil kan untuk yang dijemput menggunakan bis. Kalau sepeda motor apa? Silakan nanti mufradnya dicari sendiri. Kata bahasa Arabnya sepeda motor apa? Bahasa Arabnya sepeda motor. Jadi jawabnya ya sepeda motor. Kalau mobil bisa yaro. Nah, bisa yaro. Semoga saya semua jalannya sayaro. Ya, mobil enggak payu. Nah, lepas jadi sepeda motor. Bisa yaro. Kaifa wasaltu huna? Dari mana asalmu? Bagaimana kamu datang ke sini? Jadi wasaltu huna, saya datang ke sini menggunakan bisa yaro dengan mobil. Hasanan, oh bagus. Aina unwanul mungsil, kalau ini kalau tanya rumahnya, atau aina unwanul baituka, itu berarti sama mangzilika atau baituka itu sama aja. Bait itu rumah, mangzil itu juga rumah. Kalau rumahmu mana? Kalau ini berarti alamatnya, alamat lengkapnya, ya. Aina, kalau pertanyaan alamat lengkapnya berarti aina unwanu mangzilika, ya, mungzalika, ya, itu kalau tanya tentang alamat rumahmu. Atau aina unwanu baituka, di manakah rumahmu? Berarti jawabnya adalah bisyari tiktamu marraqamu sab'atu wa ismuna. Berarti saya berasal di jalan
alamat rumah saya itu di Jalan Teungku Umar nomor 27. Ya, kalau alamat jalannya adalah Citarum di Citarum, rokamu kalau 5 berarti 1. Ya, 1 sesuaikan dengan alamat kalian masing-masing. Kalau tanya alamat kalian masing-masing. Nah, terus ini ada yang menjawab. Ini tanggapan yang dilontarkan oleh siapa jenenge yang tadi siapa? Hamim, ya, si Hamim sama siapa? Percakapan ini tadi Hamim sama siapa? Hamim sama Rusdi, ya. Kalau Rusdi ini menanggapi Rusdi, ana sa'idun biliqa'ina. Oh, argumen itu dari sini, dari tempat saya ini kan jauh sekali. Yus'iduni in ta'arfa'aka wa ana kadzalik yus'iduni ana ta'arfu ma'aka. Jadi jauh belajarnya wa ana kadzalik ilal sama saya juga jauh dari sekolah. Wa ana kadzalik ini ungkapan yang dilontarkan kepada Rusdi kepada Hamim. Ternyata rumahnya sama-sama jauh tapi nggak disebutkan, yang si Rusdinya tidak menyebutkan. Terus akhirnya setelah mengenal ya kita ilal liqa kemudian ma'as salamah, jawabnya ma'as salamah. Ilal liqa ma'as salamah. Sekarang ya, terus ini ada penjelasan, tapi sebelum penjelasan silahkan ditirukan mufradat hiwar yang ada di ini, ya. Ada di sini, silahkan ditirukan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam. Terus pertanyaan marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Jawabnya ahlan bik. Kaifa haluka? Untuk laki-laki. Kaifa kalau perempuan? Ya. Kaifa haluka? Nah, ini diperhatikan karena nanti kalian juga akan praktek untuk baca ini. Kaifa haluka? Walhamdulillah ana fi khairin wa sihatin wa afiyah. Walhamdulillah ana fi khairin wa sihatin wa afiyah. Walhamdulillah ana fi khairin wa sihati wa afiyah. Walhamdulillah ana fi khairi wa sihati wa afiyah. Mas muka untuk laki-laki. Kalau perempuan Mas muka artinya apa? Ada yang tahu artinya apa? Siapa namamu? Ismi Rusdi. Ismi Alif. Ismi Bukhari. Jadi nama saya Bukhari. Kalau ismi Alif berarti artinya namanya nama saya Alif. My name kalau bahasa Inggris berarti my name is Alif. My name is Bukhari. My name is Saila. Silent seven. Ya, ismi Rusdi. Ya, lagi Mas muka. Ismi Rusdi. Kemudian balik bertanya wa anta. Kalau laki? Kalau perempuan? Wa anti. Wa anta. Jawabnya Ismi Hamim. Hal anta talibun jadidun fi hadzal fasal? Bukan yang bermain. Ayo semuanya. Hal anta talibun jadidun fi hadzal fasal? Artinya apakah Anda murid baru? Ya, apakah kamu murid baru di sekolahan ini? Hadihi itu di sini. Hadihi
Hadhil pensil, ya. Hadhil pensil berarti hadhil saburatun berarti ini adalah papan tulis. Hadhi saburatun, hadhi apa? Hadhi jadwal. Nah, di Jawa ini berarti handphone, ya. Nah, di Jawa itu adalah handphone. Itu ya. Lihat tekan lagi. Hal anta talibun jadidun fi hadzal fasal. Hal anta talibun jadidun fi hadzal fasal. Artinya apa? Di sekolahan. Ini fasal adalah sekolah. Artinya sekolah. Hal anta talibun jadidun fi hadzal fasal. Hal anta talibun jadidun fi hadzal fasal. Jawabnya na'am. Ana talibun jadid. Ana talibun jadid. Ana talibun jadid. Ana talibun jadid. Na'am. Ana talibun jadid. Ana talibun jadid. Artinya? Ya, na'am berarti adalah ya, saya adalah murid baru. Ya, berarti. Ini untuk min aina anta qadimun. Ini pertanyaan untuk apa? Asal muasalnya, ya. Asal muasalnya atau sejarahnya kamu dari mana? Ya. Berasal dari mana? Min aina anta qadimun. Min aina anta qadimun. Min aina anta qadimun. Min aina anta qadimun. Ana qadimun min Kota Fajar. Ana qadimun min Kota Fajar. Saya berasal dari Kota Fajar. Ana qadimun min Kota Fajar. Ana qadimun min Kota Fajar. Fi ayya mantiqati taskunu. Fi ayya mantiqati taskunu. Fi ayya mantiqati taskunu. Fi ayya mantiqati taskunu. Artinya Wilayah. wilayah atau berasal, wilayah berasal. Askunu fi mantiqati Tabatuan. Saya berasal dari Tabatuan atau wilayah atau desa, ya. Kalau bahasa Inggrisnya village ya, village. Caruban village berarti desa Caruban. Ya, itu wilayah. Saya berasal dari wilayah Tabatuan. Saya berasal dari Tabatuan. Fi ayat mantiqati taskunu. Fi ayati 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 mantiqati taskunu. Askunu fi mantiqati Tabatuan. Askunu fi mantiqati Tabatuan. Askunu fi mantiqati Tabatuan. Askunu fi mantiqati Tabatuan. Kaifa wasalta huna? Kaifa wasalta huna? Pertanyaan untuk apa? Bagaimana kamu sampai di sini di sekolahan ini? Itu apa yang dikendari kok bisa sampai di sekolah itu apa? Jadi pertanyaannya kaifa wasalta huna? Kaifa wasalta huna? Kaifa wasalta huna? Kaifa wasalta huna? Wasaltu huna bisayyarah. Wasaltu huna bisayyarah. Wasaltu huna bisayyarah. Wasaltu huna bisayyarah. Hasanan. Hasanan. Itu ungkapan bagus pakai mobil. Hasanan bagus. Aina uwanu mangzilik. Aina uwanu mangzilik. Aina uwanu mangzilik. Aina uwanu mangzilik. Aina unwanu manzilik. Aina uwanu manzilik. Di mana alamat rumahmu? Di mana alamat rumahmu? Bisari tiktamu marraqamu sab'atu wa isruna. Bisari tiktamu marraqamu Sab'atu wa isruna. Sab'atu wa isruna. Sab'atu wa isruna. Sab'atu wa isruna. 27 artinya 20. Sab'atu wa isruna. Ya.
adalah ungkapan 27, nomor 27. Berarti alamatku di rumah Tengku Umar nomor 27. Ana sa'idun bil liqa'i. 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 Yus'iduni in ta'arrafa ma'aka. Yus'iduni ta'arrafa ma'aka. Yus'iduni an ata'arrafa ma'aka. Yus'iduni An ta'arrafa ma'aka. Yus'iduni Yus'iduni an ta'arrafa ta'arrafa ma'aka. ma'aka. Ini ungkapan kalau rumahnya itu jauh dari Tengku Umar. Jadi rumahnya antara Rusdi dengan Amin itu jauh. Wa ana kadzalik, saya juga jauh. Wa ana kadzalik, saya juga seperti itu, saya juga jauh. Wa ana kadzalik, terus kemudian menyampaikan ungkapan berpisah. Ilal liqa. Ilal liqa. Kalau di video itu tadi gini. Tapi kita tradisi orang Arab itu nggak tahu gini atau gini ya. Kalau di video tadi gini. Tapi yang baik adalah kalau di ketimuran seperti ini. Ilal liqa. Terus jawabnya ma'as salama. Terus kan ilal liqa. Ilal liqa. Ma'as salama. Ma'as salama. Ilal liqa. Ilal liqa. Ma'as salama. Ma'as salama. Oke. Terus ini kemudian ini ada keterangan seterusnya, ada sebuah keterangan tentang hiwar tadi ya, keterangan ungkapan sapaan atau ahlan wa sahlan. Ungkapan sapaan itu adalah yang digunakan adalah ahlan wa sahlan. Kalau biasanya kalau dipelajari untuk kehadiran berarti ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Terima kasih atas kedatangannya. Itu adalah ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ahlan wa sahlan dalam bahasa Arab mempunyai arti antasirtu min ahlina wa hayatuka sahlatun musayyaratun. Artinya adalah Anda adalah bagian dari keluarga kami, semoga kemudahan senantiasa menyertai Anda. Jadi kata ahlan wa sahlan itu bisa dipakai untuk saudara sesama muslim ya. Sesama dianggap saudara, sesama muslim itu dianggap saudara. Ahlan wa sahlan yang diucapkan adalah ahlan wa sahlan. Ini mempunyai arti Anda adalah bagian dari keluarga kami, semoga kemudahan senantiasa menyertai Anda. Wa hayyatuka sahlatun musayyarah, semoga kemudahan senantiasa menyertai Anda. Kemudian fungsi liqa, ilal liqa itu ada keterangannya. Ilal liqa dan ma'as salamah mempunyai perbedaan dalam konteks penggunaannya. Ya. Kalau ilal liqa itu diucapkan ketika seseorang menginginkan pertemuan kembali dengan lawan bicaranya. Pertemuannya rutin atau dapat diprediksi kembali. Jadi karena dia senang ketemu dengan temannya itu, berarti ucapannya adalah ilal liqa. Ilal liqa berarti ungkapan itu untuk semoga, harapannya berdoa kita bisa bertemu kembali. Tapi berbeda dengan ma'as salamah. Ya. Kalau ilal liqa tadi ingin bertemu kembali, ucapan yang diucapkan untuk bisa bertemu kembali. Tapi untuk ma'as salamah mempunyai dua fungsi. Yang pertama menunjukkan perasaan senang atau sama dengan ilal liqa dan berharap ketemu kembali, tapi masing-masing saling mendoakan anta masbubun bisalamatillah. Artinya kamu akan senantiasa mendapatkan keselamatan dari Allah. Kedua, menunjukkan rasa tidak senang, jengkel dan berharap tidak bertemu kembali. Jadi ma'asalamah, ungkapan ma'asalamah itu bisa diartikan dua. Yang pertama adalah pengen ketemu lagi. Yang kedua adalah pengennya itu adalah perjumpaan terakhir. Karena ma'asalamah tidak pengen bertemu kembali karena tidak senang bertemu dengan seseorang itu. Ma'asalamah. Jadi yang paling bagus adalah ucapan yang paling bagus kalau pengen bertemu kembali adalah ilal liqa. Ilal liqa ma'asalamah.
itu adalah ungkapan kalau dia pegel, ya. Pegel tidak mau bertemu kembali, itu bisa menggunakan ma'asalama. Tapi umpama ma'asalama lah menggunakan itu juga bisa, karena ma'asalama itu bisa diartikan dua hal. Yang pertama bisa senang bertemu kembali, yang kedua adalah senang, tidak senang dengan bertemu kembali, tidak senang. Ma'asalama, nek jengkel jadi ma'asalama. Selamat kita bertemu kembali. Ya, seperti itu ungkapannya. Terus yang seterusnya ada watul istifham. Nah, kata-kata yang perlu dipahami. Nah, yang pertama adalah ini ada kata-kata yang perlu dipahami pada waktu ketika kita bertanya sesuatu, memberikan pertanyaan sesuatu. Ya. Kalau yang pertama adalah hal apakah. Kalau kaitannya dengan apakah, berarti menggunakan kata hal. Kalau tanya apakah. Lah kalau ada pertanyaan hal, itu jawabannya pasti ada dua. Nek gak na'am, kalau tidak na'am berarti la. Istifhamu biha min hukul mas'uli anhu au adamin hukumiha wal mas'ulun anhu biha nisbatu al jawab na'am au la. Jawabannya kalau tidak na'am atau la. Digunakan untuk menanyakan tentang benar tidaknya sesuatu, dan jawabnya adalah jika benar adalah na'am, jika salah tidak benar adalah la. Ya, pertanyaannya yaitu, jawabannya ada itu. Ada contoh, semisal ini ada contoh pertanyaan, hal ustadzu hadir? Nah, apakah ustadz sudah hadir? Jawab, al-jawab na'am, huwa hadir, ya hadir. Cukup jawab na'am itu aja sudah enggak apa-apa. Kalau ditambahi huwa, ya dia hadir, berarti huwa, na'am, huwa itu menunjukkan ustadznya, hadir. Huwa itu dhamir, huwa itu dia, ustadz kembali merujuk ke ustadz. Huwa hadir. Kalau la berarti huwa ghairu hadir. Ghairu hadir berarti tidak hadir. Ghairu artinya tidak. Ya. Itu pertanyaan untuk la, ya. Apa hal? Pertanyaan untuk hal, jawabnya adalah na'am atau la, iya atau tidak. Ungkapan-ungkapan yang perlu diperhatikan pada waktu pertanyaan. Terus yang selanjutnya kan, kalau bertanya berapa, kalau pengen jawaban sebuah jumlah, ya, sebuah jumlah seperti umur dan lain sebagainya, istifham biha nganil adatil mafhum. Wa yakunul jawab bayanutul adatul mubham al-mafhumi. Ya, digunakan untuk menanyakan tentang hitungan jumlah sesuatu yang belum jelas, dan jawabnya dengan menjelaskan hitungan atau jumlah tersebut. Jadi cukup dijawab jumlahnya berapa. Ya. Kamu umurkan, nanti contohnya ada contohnya. Berapa umurmu? Al-jawab memberi nisruna sanatan. Jadi umurnya 20 tahun. Sab'atun asyaratun sanatan, berarti itu 27 tahun. Kalau arba'a asyara sanatan, berarti berapa? 14 tahun, umurnya 14 tahun. Kamu umurka, kalau perempuan itu berarti kamu umruki, kalau laki-laki berarti kamu umruka. Ya. Selanjutnya al-hamzah. Nah, apakah ai itu untuk jawaban al-hamzah itu istifham biha an syai' mufrad as-su'ali annal mubtada al-maf'ul bi wa ghairu dzalik wa tusama hamzatu tasara wa yakunu jawab bitamibina dzalikal mufrad. Ai huruf hamzah itu digunakan untuk menanyakan tentang sesuatu yang tunggal dan bukan tentang benar tidaknya sesuatu, dan jawabnya adalah dengan menentukan sesuatu yang tunggal tersebut. Sebentar contoh, Muhammad na'imun am Ali? Apakah yang tidur itu Muhammad atau Ali? Berarti tunggal jawabannya. Yang dijawab ya tunggal saja. An-na'imun huwa Muhammad atau an-na'imun huwa Ali. Pertanyaannya tunggal, jawabannya juga tunggal. Tinggal dipilih salah satu. Yang tidur itu siapa? Kalau yang tidur Ali ya dijawab Ali, yang tidur Muhammad ya dijawab Muhammad. Jawabnya gimana? An-na'imu huwa Muhammad.
Anaimu huwa lovely kalau tidur, kalau lovely tidur. Anaimu huwa apa? Niko, berarti Niko tidur, berarti anakmu dia tidur, yang tidur adalah Niko. Ya. Terus ada pertanyaan lagi, al-qahwatu turidu an sayyi, al-jawab uridu al-qahwati uridu sayyi. Apakah kalau ini ditanyakan untuk sebuah pertanyaan, seperti contoh untuk memberikan tawaran untuk minum, berarti itu menggunakan a juga, menggunakan hamzah itu. Uridul qahwatu uridu sayyi. Apakah kamu ingin kopi atau teh? Jawabnya saya ingin kopi. Uridul qahwati atau uridu fi syahri uridu sayyi. Ya. Kalau kamu pengen kopi berarti jawabannya adalah uridul qahwati. Kalau pengen berarti uridu sayyi. Berarti ya. Al qahwatu turidu an sayyi. Apa yang kamu inginkan kopi atau teh? Itu pertanyaan untuk kaitannya dengan halal. Baik itu tunggal itu bisa berupa nama orang atau benda, ya, atau dikatakan dengan isim. Isim itu adalah nama, ya, ismun itu adalah nama. Kata benda bisa orang, bisa benda mati, ya, itu adalah isim. Terus kemudian kalau menanyakan tentang bagaimana, ya, jadi menggunakan kata kaifa, bagaimana. Istifhamu bian al-hal mafhum wal jawabu bi ta'ibina dzalikal hal mafhum, digunakan untuk menanyakan tentang keadaan yang belum jelas, dan jawabnya adalah dengan menentukan keadaan tersebut. Ini ada contoh, kaifa abuka, kaifa unika, bagaimana keadaan ibumu, bagaimana keadaan bapakmu, kaifa umika, bagaimana keadaan ibumu, kaifa abuka, gimana keadaan bapakmu. Itu jawabnya al-jawab abi bi khairi wa afiyah. Atau kalau sakit berarti abi maridun. Abi maridun berarti sakit, bapakku sakit. Umi bi khair wa afiyah, berarti ibu saya sehat wal afiyah. Terus kalau sakit umi maridun, berarti umi saya, ibu saya sakit. Ya, kaitannya dengan kaitan keadaan yang belum jelas, berarti menggunakan kata tanya, yaitu kaifa. Kaifa, bagaimana keadaanmu? Kaifa abuka, kaifa bihadal umika, kaifa abnauka, berarti anakmu. Kaifa abuka, berarti bapakmu. Ya, dia menanyakan pertanyaan untuk keadaan seseorang. Terus kalau tanya siapakah, ya, siapakah itu dalam artian yang berakal, sesuatu yang berakal dan mempunyai istilahnya punya kata man ini digunakan untuk orang yang mempunyai akal dan mempunyai nafas, istilahnya gitu. Ya. Yang berakal. Dan kalau man kalau bertama dengan apa jenis pohon tidak bisa digunakan untuk pohon ini. Digunakan man itu artinya digunakan untuk yang berakal dan mempunyai nafas. Ya, dikatakan man rofuka, siapakah pangeranmu? Itu jadi namanya ditanyakan, yang menanyakan itu adalah yang ditanya itu yang punya akal, pikiran. Ya. Seperti man qara'al Quran. Man qara'al Quran, siapa yang membaca Al-Quran? Man qara'al jawab Muhammad. Jawab nanti man qara'al Quran, man qara'al kitab, siapa yang baca kitab? Ustaz. Ya, al-jawab al-ustaz. Ustaz. Kaitannya dengan pertanyaan untuk seseorang. Man digunakan untuk pertanyaan seseorang. Tapi untuk benda nanti ada lagi beda. Nanti ada di lain pembelajaran, di lain bab ta'aruf nanti ada. Ya, kalau benda itu apa yang digunakan untuk pertanyaan untuk benda itu ada sendiri. Tapi ini untuk man itu adalah digunakan untuk seseorang.
Kemudian yang selanjutnya yang nomor 6 adalah liman. Liman itu adalah untuk siapa atau milik siapa. Ya, milik siapa digunakan untuk ya, liman itu ketambahan li. Jadi man ini juga digunakan untuk pertanyaan seseorang. Ya, pokoknya man itu untuk seseorang. Al-misal liman hadzal fulus. Milik siapa uang ini? Nah, liman hadzal fulus. Fulus itu adalah artinya uang. Al-jawabu huwa al-ali. Al-jawabu huwa al-ali. Yes. Sekarang ini biar tidak tegang, silakan nanti yang tidak bisa maju membaca yang awal tadi. Menirukan apa yang saya baca nanti ditirukan. Ya, dengarkan. Instruksinya untuk is breaking. Nanti kalau saya mengucapkan sobahul khair, tepuk satu kali. Enggak usah. Nah, sobahul khair, jadi tepuk satu. Lalu masaul khair, berarti tepuk dua. Nah, masaul khair itu sore. Kalau saya tanya Lailatul Mubarak, berarti tepuk tiga. Ya, jangan sampai keliru ya. Kalau sobahul khair, tepuk berapa? Satu kali. Kalau masaul khair tepuk berapa? Ya. Kalau Lailatul Mubarak tiga. Ya. Dan salah ya, saya perhatikan. Nanti kalau nggak bisa, tak suruh dari situ menirukan bacaan yang pertama tadi. Ya, silakan. Yuk, silakan diperhatikan. Sabahul khair, Lailatul Mubarak. Kok nggak ada yang tepuk? Ya ulangi ya, semuanya tepuk. Yang tidak tepuk nanti maju ke depan. Ya. Nanti kalau nggak tepuk berarti maju ke depan. Itu kan perkataan saya. Ya. Yuk, perhatikan semuanya. Masaul khair. Sabahul khair. Lailatul Mubarak. Sabahul khair. Ya, ulangi lagi, saya perhatikan. Sabahul khair. Masaul khair. Lailatul Mubarak. Lailatul Mubarak. Sabahul khair. Ayo maju dulu. Ayo. Maju dulu di sini, tak boleh di tempat. Ayo. Masaul khair. Sabahul khair. Ayo, coba lagi. Ayo, maju. Sekarang coba yang maju di depan ini mempraktekkan yang ini. Ini sampai nomor 6 ya. Nah, yang pertama saja ini. Yang betul loh di layar nanti. Nah, kibar, mempraktekkan kibar yang ini aja. Pak, ayo. Nah, dibaca ayo. Assalamualaikum. Marhaban ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ya. Ya. Terus? Anta, aku ditanya. Ismi Rehan. Anta talibun jadidun fi hadzal fasal. Ya. Ya, talibun jadid. Ya, wes. Tuh. Yes. Tuh ya, kaitannya nanti al-khiwar seperti itu. Balik lagi ke materi tadi. Nah, perhatikan. Sampai pengerangan nanti saya kasih lagi ya, speaking nanti lagi. Kalau ngantuk. Sampai nomor 6 ya tadi. Kaitannya dengan liman ya, pertanyaan tentang liman. Terus ini yang nomor 6, kaitannya dengan untuk siapa atau milik siapa itu digunakan. Contohnya adalah milik siapakah uang ini? Liman itu, kalau liman pakai tambahan liman itu bisa kata benda. Ya.
Jadi contohnya adalah liman hadal fulus, al jawab huwa Ali. Jawab uang itu milik si Ali. Ma'aman itu ditujukan untuk kepada seseorang, ya. Bersama siapa? Kata-katanya bersama siapa? Bersama siapa itu kata-katanya adalah ma'aman. Ma'aman. Contoh misal ma'aman tadhabu ila suq, al jawab idhab ila suq ma'as siddiqi. Bersama siapa kamu akan pergi ke pasar? Jawab aku akan pergi ke pasar bersama teman. Ila suq ma'as siddiqi, dengan siddiqi itu adalah teman. Ma'as siddiqi, ya. Bersama dengan teman. Kalau dari siapa? Pertanyaan dari siapa itu adalah syaratnya mamin. Mamin, ya. Mamin dari siapa? Mamin, bukan mimin ya. Itu yang benar adalah mamin, ya. Contoh adalah mamin samidul khabar. Dari mana? Nah, dari siapa kamu dengar kabar? Dari siapa kamu dengar kabar? Itu kabar itu. Al jawab sami'tuhu minal ustadz. Saya mendengar dari ustadz. Ada sebuah pengumuman, terus kalian menjelaskan mamin sami'tul khabar. Dari siapa kabar itu? Berarti al jawab sami'tu minal ustadz, sami'tu minas siddiqi. Berarti saya mendengar dari teman saya. Ya, itu kaitannya dengan benar. Ya. Terus kemudian ini ada ilaman. Kepada siapa? Bisa ilaman risalah, al-jawab bisa urusul risaqibati. Ya. Kepada siapa kamu akan mengirimkan surat? Risalah itu adalah surat. Ya, rasul. Ilamin satrusilu risalah, al-jawab satrisuluha ila sahibi. Saya akan mengirimkan kepada teman saya. Oh, kaitannya. Dan ini ada pertanyaan lagi, kalau bertanya dengan apa, itu digunakan untuk menanyakan ke saya tidak berakal. Nah, tadi kan yang berakal. Kalau untuk benda berarti apa? Di sini ada apa? Yus'alu bihamin asuti anal ghairil makir wa yakunu al-jawab bita'inan. Jadi kalau pertanyaan tentang benda berarti menggunakan ma. Tapi untuk yang berakal menggunakan man. Ya. Seperti ini contohnya. Al-misal min ma hajatuka fi hadzal zakan. Al-zakanu berarti apa keperluanmu di toko ini? Jawab saya ingin membeli baju. Al-jawab uridu an astari al-saub. Astari saub. Asal itu adalah baju. Terus yang kedua, wa yus'alu biha aidon an ahqatin rasulahnu. Digunakan untuk menanyakan tentang definisi sesuatu, maka jawabnya berdasarkan definisi tersebut. Jadi kalau ada pertanyaan ma al-insan, ma makna rasul, apa artinya kepala? Apa artinya rasul? Ma makna rasul, apa artinya rasul? Kepala. Ma makna rasul berarti artinya kepala. Itu untuk pertanyaan. Ma makna ainun? Ma makna ainun? Mata. Artinya mata. Artinya mata apa? Ma makna itu artinya adalah untuk ditanyakan untuk kata benda. Ya. Terus ma al-insan, jawab al-insan huwa hayawan natiqun. Jawabnya adalah insan adalah hewan yang berakal. Nah, itu. Ya. Nomor 11, mada yang dalam kapan dalam bahasa Jawa. Ya, apa? Kapan? Dan contohnya ada turidu al-jawab uridul ma. Ingin apa kamu? Jawab saya ingin air. Limada sama lima itu ditanyakan untuk mengapa atau karena apa. Contohnya lima tabki al-jawab di ana khulusi do'in. Mengapa atau karena apa kamu menangis? Karena uangku hilang. Bimada ini yang untuk pertanyaan dengan menggunakan apa? Bahasa Arabnya adalah bimada atau bima. Contohnya adalah bima cinta ila hadzal makan azab jibtu ila hadzal makan bisayyarah. Cintu ila hadzal makan bisayyarah. Dengan menggunakan apa kamu datang ke tempat ini? Saya datang dengan mobil. Al-misal bimada
Contoh lagi, bimada atau bima katabta darusu fil saburatun al-jawab kitab tahu bitobasir. Dengan apa kamu nulis di papan tulis? Jawabnya dengan kapur. Bitobasir dengan papan, dengan kapur. Tulis di papan tulis dengan menggunakan kapur. Terus ai atau yang mana? Apa atau yang mana? Gunakan untuk menanyakan sesuatu yang ditujukan mudhof ilainya. Dan jawabnya adalah menentukan dan menentukan sesuatu tersebut. Ai kitabun ada. Jawab ada kitabun tafsir. Kitab apa ini? Buku apa ini? Jadi jawabnya ini adalah kitab tafsir untuk menanyakan seperti itu. Ya. Ai yatu jawalatun turidu al-jawab uridu jawalatun Yamaha. Anda ingin motor apa? Jawab saya ingin motor Yamaha. Yamaha. Julatun. Jadi kalau motor itu julatun. Julatun uridu julatun Yamaha. Yamaha. Fi aydakan istiratu hadzal kitab ajab idkan mawar. Di toko apa kamu membeli kitab ini? Jawabnya membelinya di toko mawar. Di toko mawar. Aisyah fi jaybika ajab jaybika fulus. Apa yang ada di sakumu? Jawabnya di saku ada uang. Aisyah kita dhahabu dal Madinah ajab tasari al-Mablusi, ya. Dan terus yang nomor terusnya ini tadi ulang lagi ya. Nah ini yang kapan, mata, yang dalam kapan ini istifham digunakan untuk menanyakan kapan atau waktu atau zaman. Ya. Waktunya kapan itu menggunakan mata. Mata cipta, al-jawab cipta bisa katil kasrah. Kamu kapan datang? Saya datang pada jam 10. Ini menunjukkan untuk bertanya tentang waktu. Ya. Terus selanjutnya, mulai kapan kamu belajar di perguruan tinggi? Ini tadi ada pertanyaan seperti ini. Itu ta'al lamtu fiha mutadsitan. Itu jawabnya ini. Mulai kapan kamu? Ya jawab. Yaskunu fi ila syahril qadim. Sampai kapan kamu akan tinggal di rumah ini? Sampai bulan yang akan datang. Datang berarti. Ya, syukran. Antum bisual. Antum bisual. La. Kalau tidak ada soal, ya, lembar kerja peserta didik untuk kelompok peserta didik silahkan mengerjakan online, ya. Silahkan mengerjakan online. Sudah masuk, kalau sudah masuk pilih. Kalau di sini berarti pilih nomor berapa? Kalau disikap, ini disikap berarti di nomor 4. Berarti yang ini. Ya, ini ada soal, silahkan dikerjakan 10 dari ke 10. Silahkan mengerjakan 10 ke 10. Kalau belum 10 ke 10 diulang lagi sampai 10 ke 10. Ya. Untuk yang kering, untuk yang luring, ya, silakan nanti maju 1-2-2 untuk mempraktekkan percakapan ini, ya. Percakapan ini biar kalian paham sedikit lah sebisanya, ya. Silakan untuk kelompok 1 siapa? Alif sama Bukhari. Ya, sama dulu. Dulu. Ya, Bapak, nanti sudah maju. Sekarang Alif sama Bukhari. Enggak, jangan. Saya datang. Silakan Alif sama Bukhari saya nanti yang sampai ini saya yang nyekron. Ya. Bisa dulu. Bisa sama Sekar. Ya, silakan maju. Ya tinggal baca aja, nanti tak benarkan. Kalau salah, silakan yang daring silakan kerjakan. Nah, ini yang daring, yang maju ke depan. Saya yang bagian nyekron. Ininya nanti. Yo, di sini. Sini loh, sini sama ini kamu. Nah, kamu di sini. Yo. Assalamualaikum. Nah, yang keras. Walhamdulillah ana fi khairi wa sihhati wa afiyah. Ya, terus wa amti. Nah, tadi batu jadi.
fajar. Ya, kota fajar ya apa itu? Guna bisa iyaroh. Pesanan unwan mangzilik Isarik Umar Rokmu Sab'atu wa Sunnah. Ana kadzalik ila liqa. Ma'assalamah. Ya Tuhan. Silakan siapa lagi? Ya. Ini saya biarkan yang nilainya yang apa yang mudah mengerjakan. Oh, langsung laliko. Dimulai dari laliko. Yang keras. Mulai Pak. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk yang tidak senang tadi. Kaifa hamsi. Baru Cindy sama Mega yang mengerjakan yang lain. Cindy sama Mega yang lain. Oke. Oh sudah, berarti sudah masuk. Silakan. Mafhum wal jamu bitaknibina dan kal mafhum digunakan untuk menanyakan tentang keadaan yang belum jelas dan jawabnya adalah dengan menentukan keadaan tersebut. Ini ada contoh kaifa abuka, kaifa umika, bagaimana keadaan ibumu, bagaimana keadaan bapakmu, kaifa umika, bagaimana keadaan ibumu, kaifa abuka, gimana keadaan bapakmu. Itu jawabnya al-jawab abi bi khairi wa afiyah. Atau kalau sakit berarti abi maridun. Abi maridun berarti sakit, bapakku sakit. Umi bi khair wa afiyah berarti ibu saya sehat wal afiyah. Terus kalau sakit umi maridun berarti umi saya, ibu saya sakit. Ya, kaitannya dengan kaitan keadaan yang belum jelas, berarti menggunakan kata tanya yaitu kaifa. Kaifa, bagaimana keadaanmu? Kaifa abuka, kaifa bihadal umika, kaifa abnauka, berarti anakmu. Kaifa abuka, berarti bapakmu. Ya, dia menanyakan pertanyaan untuk keadaan seseorang. Terus kalau tanya siapakah, ya, siapakah itu dalam artian yang berakal, sesuatu yang berakal dan mempunyai istilahnya punya kata man ini digunakan untuk orang yang mempunyai akal dan mempunyai nafas, istilahnya ya, yang berakal. Dan kalau man kalau bertanya bertama dengan apa jenis pohon tidak bisa digunakan untuk pohon ini. Digunakan man itu artinya digunakan untuk yang berakal dan mempunyai nafas. Ya, dikatakan man rohka, siapakah pangeranmu? Itu jadi namanya ditanyakan, yang menanyakan itu adalah yang ditanya itu yang punya akal, pikiran. Ya. Seperti man qara Al-Qur'an. Man qara Al-Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an? Man qara jawab Muhammad. Jawab Nabi. Man qara Al-Qur'an, man qara Al-Kitab, siapa yang baca kitab? Ya. Al-jawab Al-Ustaz.
Kaitannya dengan pertanyaan untuk seseorang. Man digunakan untuk pertanyaan seseorang. Tapi untuk benda nanti ada lagi beda. Ma nanti ada di lain pembelajaran, di lain bab ta'aruf nanti ada. Ya, ma kalau benda itu apa? Yang digunakan untuk pertanyaan untuk benda itu ada sendiri. Tapi ini untuk man itu adalah digunakan untuk seseorang. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 6 adalah liman. Liman itu adalah untuk siapa atau milik siapa. Ya, milik siapa digunakan untuk liman itu ketambahan li. Jadi man ini juga digunakan untuk pertanyaan seseorang. Ya, pokoknya man itu untuk seseorang. Al-misal liman hadzal fulus. Milik siapa kamu uang ini? Nah, liman hadzal fulus. Fulus itu adalah artinya uang. Al-jawabu huwa al-ali. Al-jawabu huwa al-ali. Yes. Sekarang ini biar tidak tegang, silakan nanti yang tidak bisa maju membaca yang awal tadi. Menirukan apa yang saya baca nanti ditirukan. Ya, dengarkan. Instruksinya untuk is breaking. Nanti kalau saya mengucapkan sobahul khair, tepuk satu kali. Enggak usah. Nah, sobahul khair, berarti tepuk satu. Lalu masaul khair berarti tepuk dua. Nah, masaul khair itu sore. Kalau saya tanya Lailatul Mubarak berarti tepuk tiga. Ya, jangan sampai keliru ya. Kalau sobahul khair tepuk berapa? Satu kali. Kalau masaul khair tepuk berapa? Dua. Kalau Lailatul Mubarak tiga. Antara ya, saya perhatikan. Nanti kalau nggak bisa, tak suruh dari situ menirukan bacaan yang pertama tadi. Ya, silakan. Yuk, silakan diperhatikan. Sabahul khair, Lailatul Mubarakatuh. Kok nggak ada yang tepuk? Ya ulang ya, semuanya tepuk. Yang tidak tepuk, nanti maju ke depan. Ya. Nanti kalau nggak tepuk berarti maju ke depan. Menirukan perkataan saya. Ya. Yuk, perhatikan semuanya. Masaul khair. Sabahul khair. Lailatul Mubarak. Sabahul khair. Ya ulangi lagi saya perhatikan. Sabahul khair. Masaul khair. Lailatul Mubarak. Lailatul Mubarak. Sabahul khair. Ayo maju dulu. Ayo. Maju dulu di sini, tak boleh di depan. Ayo. Masaul khair. Sabahul khair. Ayo, coba lagi. Ayo lah maju. Sekarang coba yang maju di depan ini mempraktekkan yang ini. Ini sampai nomor 6 ya. Nah, yang pertama saja ini. Yang betul loh di layar nanti. Nah, kibar, mempraktekkan kibar yang ini aja. Coba ayo. Nah, dibaca ayo. Assalamualaikum. Marhaban ahlan wa sahlan. Ahlan bih. Ya. Ya. Terus? Anta, aku ditanya. Ismi Rehan. Anta talibun jadidun fi hadzal fasal. Ya. Ya, talibun jadid. Ya, wes. Bro. Yes. Itu ya kaitannya nanti al-khiwar seperti itu. Balik lagi ke materi tadi. Nah, perhatikan sampai pengerangan. Nanti saya kasih
Kalau lagi ya speaking lagi. Kalau ngantuk. Sampai nomor 6 ya tadi. Kaitannya dengan liman ya. Pertanyaan tentang liman. Terus ini yang nomor 6, kaitannya dengan untuk siapa atau milik siapa itu digunakan. Contohnya adalah milik siapakah uang ini? Liman itu kalau liman pakai tambahan liman itu bisa kata benda. Ya. Jadi contohnya adalah liman hadal fulus al jawab buat Ali. Jawab uang itu milik si Ali. Ma'aman itu ditujukan untuk kepada seseorang ya. Bersama siapa? Kata-katanya bersama siapa? Bersama siapa itu kata-katanya adalah ma'aman. Contoh misal ma'aman tadhabu ila suq al jawab idhab ila suq ma'as siddiqi. Bersama siapa kamu akan pergi ke pasar? Jawab aku akan pergi ke pasar bersama teman. Ila suq ma'as siddiqi, dengan siddiqi itu adalah teman. Ma'as siddiqi ya. Bersama dengan teman. Kalau dari siapa? Pertanyaan dari siapa itu adalah syaratnya mamin ya. Mamin dari siapa? Mamin, bukan mimin ya. Itu yang benar adalah mamin ya. Contoh adalah mamin sami'tul khabar. Dari mana? Nah, dari siapa kamu dengar kabar? Dari siapa kamu dengar kabar? Itu kabar itu. Al jawab sami'tuhu minal ustadz. Saya mendengar dari ustadz. Ada sebuah pengumuman, terus kalian menjelaskan mamin sami'tul khabar. Dari siapa kabar itu? Berarti al jawab sami'tu minal ustadz, sami'tu minas siddiqi. Berarti saya mendengar dari teman saya. Ya, itu kaitannya dengan benar. Ya. Terus kemudian ini ada ilaman. Kepada siapa? Bisa ilaman risalah al-jawab bisa urusul risaqibati. Ya. Kepada siapa kamu akan mengirimkan surat? Risalah itu adalah surat. Ya, satrus rasul. Ilamin satrusilu risalah al-jawab satrisuluha ila sahibi. Saya akan mengirimkan kepada teman saya. Oh, kaitannya dengan ini ada pertanyaan lagi, kalau pertanyaan dengan apa itu digunakan untuk menanyakan ke saya tidak berakal. Nah, tadi kan yang berakal. Kalau untuk benda berarti apa? Di sini ada apa? Yus'alu bihan asuti anal ghairil makir wa yakunu al-jawab bita'inan. Jadi kalau pertanyaan tentang benda berarti menggunakan ma. Tapi untuk yang berakal menggunakan man. Ya. Seperti ini contohnya, al-misal min ma hajatuka fi hadzal zakan. Al-zakanu berarti apa keperluanmu di toko ini? Jawab saya ingin membeli baju. Al-jawab uridu an astari al-saub. Astari saub. Asab itu adalah baju. Terus yang kedua, wa yus'alu biha aidon an ahadatin rasulahnu. Digunakan untuk menanyakan tentang definisi sesuatu, maka jawabnya berdasarkan definisi tersebut. Jadi kalau ada pertanyaan ma al-insan, ma makna rasul, apa artinya kepala? Apa artinya rasul? Ma makna rasul, apa artinya rasul? Kepala. Ma makna rasul berarti artinya kepala. Itu untuk pertanyaan. Ma makna ainun? Ma makna ainun? Mata. Artinya mata. Artinya mata apa? Ma makna itu artinya adalah untuk ditanyakan untuk kata benda. Ya. Terus ma al-insan. Jawab al-insan huwa hayawan natiqun. Jawabnya adalah insan adalah hewan yang berakal. Ya. Nomor 11, mada yang dalam kapan dalam bahasa Jawa. Ya, apa? Kapan? Ya, contohnya ada turidu al-jawab uridu ma. Ingin apa kamu? Jawab saya ingin air. Limada lima sama limada sama lima itu ditanyakan untuk mengapa atau karena apa. Contohnya lima tabki al-jawab di ana fulusi do'in. Mengapa atau karena apa kamu menangis? Karena uangku hilang.
Bimada ini yang untuk pertanyaan dengan menggunakan apa? Bahasa Arabnya adalah bimada atau bima. Contohnya adalah bima cinta ila hadzal makan azab jibtu ila hadzal makan bisayyarah. Cintu ila hadzal makan bisayyarah. Dengan menggunakan apa kamu datang ke tempat ini? Saya datang dengan mobil. Al-misal bimada contoh lagi bimada atau bima katabta darusu fil saburatun al-jawab kitab tahu bitobasir. Dengan apa kamu nulis di papan tulis? Jawabnya dengan kapur. Bitobasir dengan papan dengan kapur. Tulis di papan tulis dengan menggunakan kapur. Terus atau yang mana? Apa atau yang mana? Gunakan untuk menanyakan sesuatu yang ditujukan mudhof ilainya. Dan jawabnya adalah menentukan dan menentukan sesuatu tersebut. Kitabun aja. Ajab ada kitabun tafsir. Kitab apa ini? Buku apa ini? Berarti jawabnya ini adalah kitab tafsir untuk menanyakan seperti itu. Ya. Yatu jawalatun turidu al-jawab uridu jawalatun Yamaha. Anda ingin motor apa? Jawab saya ingin motor Yamaha. Yamaha. Julatun. Jadi kalau motor itu julatun uridu julatun Yamaha. Bi ayyakan istiratu hadzal kitab ajab dikanin mawar. Di toko apa kamu membeli kitab ini? Jawabnya membelinya di toko mawar. Aisya'in fi hijaibika ajab hijaibika fulus. Apa yang ada di sakumu? Jawabnya di saku ada uang. Aisyah kita dhahab ila Madinah ajab tashtari al-Mablusi, ya. Dan terus yang nomor terusnya ini tadi ulang lagi ya. Nah ini yang kapan, mata, yang dalam kapan ini istifham digunakan untuk menanyakan kapan atau waktu atau zaman. Ya. Waktunya kapan itu menggunakan mata. Mata cipta, al-jawab cipta bisa katil asyraf. Kamu kapan datang? Saya datang pada jam 10. Ini menunjukkan untuk bertanya tentang waktu. Ya. Terus selanjutnya, mulai kapan kamu belajar di perguruan tinggi? Ini tadi ada pertanyaan seperti ini. Itu ta'allamtu fiha mutatsitan. Itu jawabnya ini. Mulai kapan kamu? Ya jawab. Yaskunu fi ila syahril qadim. Sampai kapan kamu akan tinggal di rumah ini? Sampai bulan yang akan datang. Datang berarti. Syukran. Antum bisual. La. Kalau tidak ada soal, ya, lembar kerja peserta didik untuk kelompok peserta didik silahkan mengerjakan online, ya. Silahkan mengerjakan online. Sudah masuk, kalau sudah masuk pilih. Kalau di sini berarti pilih nomor berapa? Kalau disikap, ini disikap, berarti di nomor 4. Berarti yang ini. Ya ini ada soal, silahkan dikerjakan 10 dari ke 10. Silahkan mengerjakan 10 ke 10. Kalau belum 10 ke 10 diulang lagi sampai 10 ke 10. Ya. Untuk yang kering, untuk yang luring, ya silakan nanti maju 1, 2, 2 untuk mempraktekkan percakapan ini, ya. Percakapan ini biar kalian paham sedikit lah sebisanya, ya. Silakan untuk kelompok 1 siapa? Alif sama Bukhari. Contoh, ya. Siapa dulu? Dulu. Ya, coba nanti sudah maju. Sekarang Alif sama Bukhari. Enggak, jangan. Silakan Alif sama Bukhari saya nanti yang sampai ini saya yang nyetron. Ya. Bisa dulu. Bisa sama Sekar. Ya, silakan maju. Ya tinggal baca aja, nanti tak benarkan kalau salah silakan yang daring silakan kerjakan. Nah, ini yang daring yang maju ke depan. Saya yang bagian nyetron ininya nanti. Yo, sini. Sini loh, sini sama ini sama. Nah, kamu sini. Yo. Assalamualaikum. Yang keras. Walhamdulillah ana fi khairi wa sihhati wa afiyah.
Nah, terus wa amti. Nah, tadi batu jadi. Kuta pacar. Ya, kuta pacar ya apa? Itu. Guna bisa iyaroh. Pesanan Mangzilik Isarik Umar Rokmu Sab'atu wa Sunnah. Ana kadzalik ila liqa. Ma'assalamah. Ya Tuhan. Silakan siapa lagi? Ya. Ini saya biarkan yang nilainya yang siapa yang sudah mengerjakan? Oh, langsung lari kok. Dimulai kan lari kok. Yang keras. Mulai, Pak. Mulai ya. Assalamualaikum. Itu termasuk yang sudah senang tadi. Kaifa hamsi. Baru Cindy sama Mega yang mengerjakan yang lain. Cindy sama Mega yang lain. Oke. Oh sudah, berarti sudah masuk. Silakan. Silakan tepuk tangan dulu. Nah, yang sudah masuk semua yang daring ya. Yang daring sudah masuk semua. Ya, silakan dikerjakan. Lovely. Love. Ya, silakan dikerjakan yang